yang hangat dari awal-awal kabinet Mr. Prabowo itu salah satunya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi BUMN yang kemudian disebut sebagai Danantara. Sosoknya seperti apa ya, silahkan disimak penjelasan para ahli terkait dengan Danantara. Ya barangkali ini mencontoh apa yang ada di Malaysia, Kasanah, maupun yang ada di Singapura, Temasek. Banyak keterangan mengenai Danantara ini, tapi saya tidak tertarik untuk membahas teknisnya seperti apa, karena itu pasti sudah banyak ahli yang menjelaskan itu, termasuk taruhlah staffing CEO, kenapa si A, si B, dan si C, dan sebagainya. Saya lebih sebenarnya bukan tertarik, lebih melihat kenapa ada Tony Blair gitu ya, mantan Perdana Menteri Inggris. Apa yang istimewa dari Tony Blair sehingga masuk di jajaran Dewan Pengawas. Ya meskipun ada our former presidents, ada dua presiden sebelum Mr. Prabowo. Mungkin pertanyaannya kenapa tidak 3, hanya 2, yaitu artinya spekulasi yang saya kira lebih ke politis, bukan ke profesionalitas pengelolaan Danantara. Tapi whatever, kalau saya, kenapa Tony Blair gitu ya, apakah istimewanya? Memang Tony Blair beberapa waktu yang lalu dia sebagai konsultan IKN, tapi apa ininya, apa prestasinya Tony Blair untuk mendatangkan investor asing? Ya tidak ada hasilnya juga kan. Ya senting-senting ada juga Tony Blair itu masuk dalam radar, atau pernah dalam radar pembahasan OCCRP, Organized Crime and Corrupt Project. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nah, ya tapi detailnya silahkan ditelusuri sendiri. Tapi bahwa Tony Blair itu, kalau saya misalnya kenapa tidak elemen dari Temasek atau Hasanah yang relatif punya experience yang terkait dengan badan yang diluncurkan gitu ya. Saya kira Temasek lebih mempunyai pengalaman di bidang holding ini dibanding dengan Tony Blair yang ya kalau toh sebagai catatan istimewa ya dia pernah memimpin Partai Buruh, itu aja ya. Atau barangkali pertanyaannya, apakah misalnya dengan tidak adanya Tony Blair ini keberadaan Danantara ini menjadi tidak mantap atau bagaimana? Atau memang tidak ada tokoh atau ahli-ahli dari Indonesia yang bisa menduduki posisi yang diduduki oleh Tony Blair ya. Ini saya kira sebagai sense of pride, sebagai satu bangsa yang besar, apalagi ini terkait dengan BUMN yang itu notabene related to pasal 33 mestinya kan. Nah ini kalau toh terlanjur, ini bahasa saya, terlanjur dipasang sebagai Dewan Pengawas, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama Tony Blair akan diganti oleh
proponen Indonesia yang memang lebih suitable dengan tujuan Mr. Prabowo untuk membawa bangsa ini ke depan yang lebih cerah. Salam konstitusi.